في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خُصِم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليمان بالوصال لتكرما فسر السرور إلى فؤادي وخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. حسن من جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المنى ما. صلوا على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتهز العرس طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لم تزل أم ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن رب خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام خلقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري.
saya Silbari. يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فاجعل مجتمعنا يا الله حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله
الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه الله عليك cek. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan.
Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum acara kita mulai, kami himbau kepada seluruh jamaah agar lebih waspada terhadap barang bawaannya seperti handphone, kunci dan lain-lain, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah agar lebih waspada terhadap barang bawaannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'as samawati bighairi imad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukassiril jamad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi kulli i'timad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim.
Yang terhormat penceramah kita Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC PhD. Yang terhormat para habaib dan para kiai, wabil khusus Al Habib Ridho bin Hud Al Atas. Yang kami hormati Wali Kota Tangerang Selatan Dr. Andes Haji Benyamin Dapni. Yang kami hormati Yang Mulia Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tholabi Karli MA. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwaniyah Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Muawan. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Jam'iyah Islamiyah Al-Mukarram Kiai Haji Husnul Aqib LC. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Tangerang Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Saidi. Yang kami hormati Kepala Kemenag Tangerang Selatan Kiai Ahmad Rifauddin SAG MPD. Yang kami hormati Sekretaris Umum LPTG Tangerang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Edi Suharsongko MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua LPTG Tangerang Selatan Dr. Kiai Haji Abdul Razak SAG MA. Wakil Sekretaris LPTG Tangerang Kiai Haji Ahmad Syarif SHI MH. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Abdul Karim Ja'far selaku pengurus MUI Tangerang Selatan. Yang kami hormati Haji Abdul Rashid SAG MA sebagai Ketua DPRD Tangerang Selatan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bapak Haji Bambang Nur Cahyo SE AK. Yang kami hormati Abuya Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Yang Mulia Kiai Haji Romli Sian Mair LC, dan Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kota Tangerang Selatan Yang Mulia Dr. Kiai Haji Suhada MH, serta para camat, para kepala desa, para pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah buka hati dan akal fikir kita agar senantiasa bisa menerima pancaran cahaya ilmu dan hidayah Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fauzi Ridwan, Al-Ustadz Ilham Mahmudin, Al-Ustadz Haji Abdul Mufarrih, dan Al-Ustadz Haji Qadar Asmadi Rashid. Kepada para qari, waktu dan tempat silakan.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله لكن رسول الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 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 أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikian tadi gema kalam ilahi yang telah dilantunkan oleh para qori nasional dan internasional, alumni Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada beliau-beliau semua dan juga kepada kita yang mendengarkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni beserta rombongan. Juga kami ucapkan selamat datang kepada para habaib dan para alim ulama yang menambah suasana acara kita pada malam hari ini dilingkupi suasana berkah yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana kepada yang terhormat Al-Ustadz Dian Hafidh SQ MA, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mudirul Ma'had Al-Qur'aniyah Abina Dr. K. Haji Muhammad Sabran Zaidan SQMA. Sama-sama kita hormati dan muliakan penceramah kita pada malam hari ini Bapak Profesor Dr. K. Haji Abdul Somad LCMA. Sama-sama kita hormati selaku Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Dr. Landes Haji Benyamin Dafni. Dan juga sama-sama kita hormati Ketua MUI Kota Tangerang Selatan Bapak Ki Haji Saidi SAG, Sekretaris LPTQ Banten Bapak Dr. Haji Ahmad Talabi Kharli, Wakil Ketua LPTQ Tangerang Selatan Bapak Dr. Ki Haji Abdul Razak SAG MA. Dan juga sama-sama kita hormati para tuan guru kita Muallim Ki Haji Ubadillah Hamdan, Ki Haji Syarif Muawan, Ki Haji Usnul Aqib LC, Abuya Ki Haji Syamsul Ma'arif, dan juga para tuan guru yang lainnya, para kiai, para habaib yang mohon maaf sekali tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak merasa hormat, ta'zim, mahabbah kami kepada guru-guru sekalian. Para aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan juga para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini atas limpahan karunia, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tabligh akbar Maulid Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah tahun 2024. Semoga duduknya kita di sini, berangkatnya kita dari tempat kita masing-masing dan pulang ke tempat masing-masing dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan tempat ini tak lain dan tak bukan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Saya tidak panjang kalam, saya mewakili panitia yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para segenap panitia yang telah meluangkan waktu tenaganya untuk sama-sama kita memaksimalkan acara pada malam hari ini dan sama-sama kita mensukseskan acara Maulid pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan untuk para donatur, para dermawan, baik dari instansi, dari majlis-majlis ta'lim yang diasuh oleh guru kita maupun dari perorangan, baik itu materi maupun non materi. Semoga senantiasa semua yang telah dikeluarkan Allah balas dengan lipatan pahala yang berlipat ganda, dan Allah balas dengan lipatan rezeki yang berlimpah ruah. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang kami hormati, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para tuan guru, para kiai, para habaib, dan juga tentunya para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya, kami selaku panitia tentunya pada acara ini banyak sekali kekurangan, baik sambutan, jamuan, tempat, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, tetapi kami selaku panitia senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar acara ini berjalan dengan baik, lancar, mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mewakili panitia, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia dalam hal ini Al-Ustadz Dian Hafidh SK MA. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Dr. Andes Haji Benyamin Dapni. Kepada beliau waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para guru-guru yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Bapak Dr. Kiai Haji Sobron Zayan LCMA dan keluarga, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan Bapak Kiai Haji Saidi dan seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, para pimpinan pondok pesantren di Kota Tangerang Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, antara lain insyaallah pimpinan pondok pesantren Jamiah Islamiyah Bapak Kiai Haji Husnul Aqib, pimpinan pondok pesantren Al-Ikhwaniyah Bapak Kiai Haji Syarif Muawan, penceramah kita, guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, hadirin jamaah sekalian, para santri, santriwati yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Hadirin para alim ulama yang saya cintai, tentunya merupakan kegembiraan bagi kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa-doa kita mudahan di penghujung tahun 2024 ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah pemerintah kota menghendaki kondisi masyarakat Tangerang Selatan. Masyarakat yang menyadari dan seimbang kehidupan dunia dan kehidupan di akhiratnya. Mari kami mengajak pemerintah Kota Tangerang Selatan pada para jamaah, para alim ulama, doanya terutama pada anak-anak muda sekalian. Mari kita jauhi, kita tinggalkan hal-hal yang mudarat bagi kita sekalian. Kita harus menatap tahun 2025 dengan persiapan yang lebih baik lagi, dengan kondisi yang lebih baik lagi, dengan ilmu yang lebih dalam dan lebih tinggi lagi, dengan keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi lagi, dengan doa yang lebih khusyuk lagi. Ini sekaligus juga dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah kita. Tahun baru Masehi kita, kami mohon maaf. Tahun baru Masehi kita. Seperti inilah kita melepas tahun baru 2024. Kemarin pemerintah kota juga sudah mengadakan sebuah pengajian akbar untuk melepas tahun baru 2024 ini. Karena begini,
terutama bagi anak-anak muda nih. Ya. Kalau biasanya anak-anak muda masang kembang api ke atas. Kembang api, mercon atau apapun paling tinggi 30 meter mati dia. Paling tinggi 30 meter. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, tahun 2025 mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik lagi, maka doa kita menembus langit. Itu yang diinginkan oleh kita sekalian. Jadi mari kita tinggalkan hal-hal yang bersifat mudarat. Peringatan-peringatan yang hanya menghamburkan. Materi yang kita miliki sudah kita tinggalkan, kita harus lebih baik lagi. Inilah pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Tangerang Selatan, yang motonya cerdas, modern, dan religius ingin kita capai. Oleh karena itu saya berharap kepada kita di keluarga masing-masing, pribadi, individu masing-masing, dalam kelompok masyarakat di tingkat RT, di tingkat RW, dan lain-lain sebagainya, mari kita jalin lagi persatuan ukhuwah Islamiyah kita untuk menatap masa depan Tangerang Selatan yang lebih baik lagi. Ini yang ingin kita kerjakan bersama-sama. Alhamdulillah saya dengan dukungan para alim ulama dari MUI, dari LPTQ dan seluruh pimpinan pondok pesantren, insya Allah doa-doa dari para habaib dan guru-guru kita, mudah-mudahan kondisi pembangunan Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2030 yang akan datang dalam keadaan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang masih belum kami kerjakan, dan insya Allah ini akan terus kita tindak lanjuti ke depannya. Jadi mari ibu bapak sekalian yang kami hormati, sekali lagi dalam kaitan dengan peringatan maulid kita, pengajian kita pada malam hari ini, sekaligus juga kita ingin menatap masa depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kiai Sobron yang telah menyelenggarakan pengajian kita. Terima kasih para alim ulama, para santri, ibu-ibu, para ustazah yang tidak kenal lelah untuk membantu kami di dalam membangun masyarakat Tangerang Selatan melalui tanggung jawab kita masing-masing. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikian tadi sambutan Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dapni. Sebelum kita semua mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, kami persilahkan kepada panitia bagian tanggokan untuk melaksanakan tugasnya, diiringi oleh pembacaan sholawat yang dilantunkan oleh tim hadrah. Kepada panitia yang sudah ditugaskan, kami persilahkan untuk melaksanakan tugasnya. Cik. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi bidawil Quran wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi
أعظم القرآن سلام الله والرضوان على من أعظم القرآن بقلب خالص النوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن الله وسلام على من أوتي القرآن صلاة الله وسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من أعظم القرآن سلام الله والرضوان على من أعظم القرآن بقلب خالص النوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا
kepada tim hadroh masih waktu diberikan untuk melanjutkan pembacaan sholawat, menunggu hadirnya pimpinan pondok pesantren dan penceramah kita. Dipersilakan. sil ya Nabi, sil ya Nabi, kay ara jamana, kay ara اشفع يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، سيل يا نبي، سيل يا نبي، سيل يا نبي، كي أرى جمالك، كي أرى جمالك، اشفع يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، سير يا نبي. كل من حج وزار جنابك رسول الله، رسول الله. كل من حج وزار جنابك حبيب الله، حبيب الله. عجبا يا نبي، عجبا يا نبي، وعجبا يا نبي، وعجبا يا نبي، شفاعة عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم شفاعة عليك، يا نبي، سل يا نبي، كي أرى جمالك، كي أرى جمالك، اشفع يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، سير يا نبي. حجوا ولبوا ذر الحرم ولا تلبك الله أكبر، حجوا ولبوا ذر الحرم ولا تلبك الله أكبر، يا هنانا يا منانا، يا هنانا يا منانا، من ذاق زمزم وصلى الفجر، وصلى الفجر وكبر،
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان بيتنا تسكنه ليس مهتجا إلى سروري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا في الخسر منادو لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دخل من حولنا فضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا دروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله
Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita, penceramah kita malam hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram, yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Semoga kedatangan beliau ke tempat kita membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah sambutan yang terakhir, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah kepada Abi Dr. Kiai Haji Muhammad Sobron Zayan SKMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, para ustadzat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib, juga para ulama seluruhnya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau yang ada, yang hadir pada malam hari ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan tabligh akbar Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah tanggal 28 Desember tahun 2024. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, juga hadirin hadirat semuanya, saya doakan semoga menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya cintai, saya muliakan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Bunyamin Dapni, yang saya muliakan, saya banggakan, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan sambutan. Saya doakan Pak Wali Kota yang alhamdulillah baru saja terpilih kembali menjadi Wali Kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan fisiknya, sehingga bisa memimpin kota Tangerang Selatan maju berkembang sesuai dengan moto daripada Tangerang Selatan, cerdas, modern, dan religius. Amin apa? Hadirin rahimakumullah, tak lupa pula ada Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Saidi, alhamdulillah juga hadir dari sore, beliau berkenan hadir malam ini. Dan tak lupa pula yang saya cintai, yang saya muliakan, penceramah kita yang kita undang, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, amin. Panjang umur, amin. Berkah ilmunya, amin. Sehat badannya, amin. Dikabulkan cita-citanya, amin. Sehingga insya Allah ilmunya bermanfaat untuk umat, amin ya rabbal alamin. Hadirin mohon maaf Pak Kiai, saya pakai kertas supaya jangan sampai kebablasan ngomongnya. Jadi cuman buat pegangan aja. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sambutan pertama. Al-Qur'aniyah sejak didirikan tahun 2022, maaf sejak didirikan tahun 2002, maksud saya bukan 2022. Itu sejak berdirinya diterima oleh semua kalangan masyarakat. Seperti di sini yang mondok di sini anak kiai juga banyak. Banyak anak kiai dan rata-rata juga banyak yang sudah punya pondok pesantren tapi dititipkan di sini. Juga ada anak para pejabat juga banyak yang di sini, ya. Kemudian juga ada anak yang dari lintas daerah juga banyak.
dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Palembang, dari Padang, dan dari belahan dunia, belahan daerah di Nusantara lainnya. Alhamdulillah masih mempercayakan Al-Quraniyah sebagai pesantren yang orang tuanya menitipkan anaknya di sini, sehingga kami semua di sini walaupun banyak dari daerah-daerah Nusantara tidak membeda-bedakan di antara santri-santri kami berdasarkan latar belakang sosial mereka. Tapi alhamdulillah bahwa pondok ini diterima oleh berbagai macam kalangan, yaitu ada kalangan atas juga ada kalangan menengah, ada juga kalangan bawah. Itu menjadi bukti bahwa Al-Qur'aniyah, pondok pesantren Al-Qur'aniyah menerima semua golongan. Yang kedua, di sini di pondok pesantren Al-Qur'aniyah ada program unggulan. Ada program unggulan, ada program tilawatil Quran bin Nagham. Yang suaranya bagus, yang suaranya indah, datang ke sini, dibina, digembleng, insya Allah menjadi qari'ah. Ada program tahfidzul Quran 30 juz. Kemarin baru saja bulan Agustus yang lalu kami baru saja mewisuda, ada 114 orang yang hafidz Quran dan dinyatakan mereka selesai menghafal Quran, dan alhamdulillah mereka menghafal Quran di sini tanpa kena lelah, lidahnya basah selalu membacakan ayat-ayat Allah, menghafal ayat-ayat Al-Quran, sehingga alhamdulillah dalam waktu sebelum dia selesai di kelas 6 atau kelas akhir daripada pondok pesantren Al-Qur'aniyah, mereka sudah selesai juga di wisuda. Dan alhamdulillah dikocok kemarin dari pimpinan salah satu travel yang mahabbah sekali dengan para hafidh, para hufad. Mereka memberangkatkan anak kita sebanyak 2 orang, 3 orang dengan gurunya. Alhamdulillah diberangkatkan berkah Al-Quran, berkah ngapal Quran 30 juz, berangkat ke tanah suci Makkah Madinah tanpa dibiayai sepeser pun oleh keluarganya. Itu semua barakah Al-Quran. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ada juga qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ini dipelajari dari 7 imam, qiraat mutawatirah, dan juga 14 riwayat. Ini kita pelajari di sini, diajarkan kepada santri-santri kelas 4. Kelas 4 itu berarti kayak kelas aliyah kelas 1, kelas 3 SMP, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi 4 tingkatan diajarkan dasar-dasar ilmu qiraat sampai mereka mahir membaca 7 imam 14 riwayat. Jadi 1 imam 2 riwayat yang masyhur yang diperkenalkan oleh Ibnul Jazari. Itu semua adalah qiraat mutawatirah dari Nabi semuanya. Begitu beraneka ragam, beraneka macam bacaan qiraat yang berkembang di dunia. Alhamdulillah salah satunya kalau Warash itu di Maroko, Indonesia dan belahan dunia yang lain itu paling banyak di madhab atau di Imam Asim riwayat Hafs. Paling banyak dipakai di dunia adalah Imam Asim riwayat Hafs sebagaimana berlaku di Indonesia. Kemudian juga ada program-program yaitu kelas dirasat Islamiyah atau kelas internasional. Di sini kami menyiapkan kelas dirasat Islamiyah atau kelas internasional. Gurunya adalah mereka-mereka yang lulusan Mesir, Kairo. Rata-rata yang ngajar di situ semua ada lulusan Mesir, Kairo, dan ngajarnya pun pakai bahasa Arab. Yang nerimanya pun pakai bahasa Arab. Kutubut Turas menjadi program kami bagi yang ikut program kelas dirasat Islamiyah atau kelas internasional. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun, 3 tahun ini, jalan 4 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah antusias santri yang mengikuti kelas internasional semakin meningkat. Buktinya saat ini ada 33 orang anak santri Al-Qur'aniyah, lulusan Al-Qur'aniyah yang sudah berada di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan kemarin Kiai alhamdulillah lulus sudah 6 orang. Lulus sudah 6 orang. Tahun ini lulus 6 orang, tahun lalu lulus 4 orang. Jadi 11 orang terus nambah. Bahkan tahun ini berangkat 6 orang, 7 orang nanti berangkat bulan April. Dari berangkat 7 orang berangkat ke Mesir, sekarang semua sudah di Mesir. Jadi sekarang jumlahnya 33 orang yang mondok atau bersekolah atau kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu alma maternya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA.
Ada program pengembangan bakat santri. Mohon maaf Pak Wali Kota, saya terangin sedikit supaya masyarakat tahu juga gitu. Ini saya gerah amat ya. Ada juga program pengembangan bakat. Jadi santri yang masuk kemari diteliti bakatnya. Kalau dia bakat ceramah, dia bisa masuk syarhil Quran. Kalau dia bakat tentang pendalaman ilmu-ilmu materi kandungan ayat, maka dia masuk dalam pengembangan fahmil Quran. Juga termasuk juga kaligrafi. Banyak anak-anak kita yang sudah menguasai tulisan-tulisan kaligrafi dengan 7 macam tulisan khat yang dikenal di belahan dunia. Ada juga ada hafalan hadis, hadis 100, hadis 500 dihafal oleh para santri saat ini. Sehingga hasil daripada program unggulan kita, program pengembangan bakat ini adalah banyak anak-anak kita yang sudah menjuarai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tentunya di bidang tilawah bin nagam atau qori dan juga di bidang tahfidzul Quran. Sementara juara nasional banyak yang sudah juara nasional di bidang syarhil Quran, fahmil Quran, kaligrafi Al-Quran, juga sudah juara di tingkat nasional. Karena mereka ini yang ini tidak ada internasionalnya. Tapi kalau tahfidz dan tilawah ada tingkat internasionalnya. Ini merupakan hasil daripada program-program pembinaan kita di pesantren Al-Quraniyah. Lebih dari 4 tahun mereka dibina. Jadi bukan peserta yang sudah jadi datang kemari kemudian kita poles, bukan. Dari nol mereka kemari, suaranya bagus, kita bina, kita gembleng, alhamdulillah. Terus kita bina, kita latih. Kalau sudah nampak kebiasaannya, kemampuannya dalam bidang yang tadi saya sebutkan, baru kita orbitkan mereka supaya mereka punya mental yang hebat, punya mental yang kuat, sehingga nanti ketika menghadapi orang, walaupun ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan, mereka sudah tidak lagi gentar. Kenapa? Karena sudah dilatih di dalam penampilan-penampilan mereka. Program kelas internasional yang telah berjalan lebih daripada 5 tahun itu sudah membuktikan kualitas mereka. Sebagai buktinya, mereka para santri yang belajar di Al-Azhar sudah menyelesaikan studinya, dan tahun ini kemarin ada yang mendapatkan nilai cum laude dari Al-Quraniyah. Artinya hasilnya istimewa di Al-Azhar Kairo atas nama Nasrul Jamil. Bahkan di antara mereka ada yang mendapat nilai Jayyid, Mumtaz, bahkan ada tadi saya bilang sangat istimewa. Ini semua adalah berkat gemblengan dari pondok pesantren Al-Quraniyah. Dan mereka saat ini juga ada yang di Yaman, ada yang belajar ke Yaman, kurang sekitar 8 orang yang sudah di sana. Ada juga yang ke Turki, ada yang ke Sudan, ada yang ke Maroko. Insya Allah besok bulan April Pak Kiai akan berangkat, insya Allah, karena sekarang sedang pemberkasan. Jadi dalam waktu dekat kita kembangkan lagi di kelas Dirasat Islamiyah, kelas internasional. Mereka akan berangkat nanti ke negara-negara Timur Tengah untuk menimba ilmu. Amin apa? Gimana sih? Nah, program kemasyarakatan yang sudah berjalan di Al-Quraniyah 1. Tadi saya udah ngomong apa Wali sama Pak Kiai, juga saya udah ngomong ada Hizib Bahar. Hizib Bahar ini setiap minggu kedua, tiap bulannya. Setiap bulan ada pengajian bulanan sebentar, kajian kitab Risalatul Mustarsyidin, ya, karya Imam Al-Muhasibi. Setelah itu nanti kemudian kita baca Hizib Bahar bersama-sama. Ada kurang lebih 4.500 orang yang sudah bergabung di acara Hizib Bahar. Mulai jam 6 selesai jam 8. Kemudian diakhiri dengan makan nasi uduk bareng-bareng. Giliran makan nasi uduk aja tawa. Itu Pak Kiai, Pak Wali. Nanti insya Allah Pak Wali bisa hadir pada pembacaan Hizib Bahar. Kalau Pak Kiai Abdul Somad misalnya dekat, saya undang dah. Cuman jauh di Riau jadi susah. Ya, doanya Kiai semoga terus berkembang. Pengajian ibu-ibu tiap hari Jumat alhamdulillah terus berkembang. Ya, pengajian bapak-bapak malam Sabtu, pengajian malam Senin bapak-bapak, pengajian malam Kamis, pengajian malam Rabu. Malam Rabu ini pengajian khusus qiraat Sabah. Ya, dan juga pengajian remaja, alumni malam Selasa. Perlu diketahui bahwa setiap kegiatan yang tadi saya sampaikan
pengajian-pengajian itu terbuka untuk umum. Silakan kalau ada yang mungkin mau bergabung di pengajian Al-Quraniyah, jangan ragu-ragu, silakan bergabung, insya Allah berkah, amin. Kemudian isi bahar yang tadi saya sampaikan, ini adalah karya besar Imam Asyadzili, Imam Hasan Asyadzili. Kita baca, alhamdulillah banyak sekali berkahnya. Saya dapati ijazah dari Tuan Guru Muallim Kiai Haji Bunyamin, salah satu pakunya Jakarta saat ini, murid daripada Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Alhamdulillah beliau cukup terkenal di Jakarta dan juga di luar Jakarta, cukup terkenal. Insya Allah itu yang saya dapatkan hizibah itu kita baca di sini. Alhamdulillah terus berkembang. Ada orang yang sakit jantung, kemudian periksa ke rumah sakit Fatmawati, tiba-tiba minum air hizibahar, terus 2 bulan berturut-turut nggak pernah minum air lain. Ternyata pas diperiksa, ternyata penyumbatannya 0, tidak ada. Akhirnya tidak jadi dioperasi. Itu barokah daripada amalan daripada hizibahar. Kemudian juga pengajian hari Jumat ibu-ibu ada sekitar 200 orang yang ngikutin. Ada pengajian bapak-bapak sekitar 150 orang tiap malam Sabtu yang ngikutin. Anak-anak alumni yang tersebar dari 17 angkatan terus bergabung. Ada kurang lebih sekitar 300 orang. Alhamdulillah ini terus kita kembangkan Al-Quraniyah. Yang terakhir Pak Kiai, Al-Quraniyah juga punya Al-Qid Tour and Travel perjalanan haji dan umroh. Ada KBIH Al-Quraniyah sudah diresmikan alhamdulillah, dan sudah resmi tahun ini akan memberangkatkan kurang lebih sekitar 1 bus. Pak Wali, 1 bus akan berangkat ke Tanah Suci dari KBIH. Untuk Al-Qid Tour and Travel insya Allah tanggal 21 Januari besok akan berangkat sebanyak 2 bus insya Allah. Kemudian ada Al-Qimart nih Pak Kiai, Al-Qimart di sini. Jadi kalau santri mau belanja silakan kemari. Ada masjid ya alhamdulillah. Kalau untuk Al-Qid Water ini adalah produk Al-Quraniyah. Ini produk Al-Quraniyah Al-Qid Water ini dirancang oleh insinyur air. Jadi banyak yang pinggangnya pegel, yang sakit. Cuman kalau diminum ini maka akan toksin, dia akan kencing terus. Maka ini bagus sekali dan sudah dibuktikan banyak yang sudah sembuh, yang pinggangnya sakit minum air Al-Qid Water. Alhamdulillah mereka sembuh dari sakitnya. Ini insya Allah. Ayo minum. Ayo minum. Coba para kiai minum. Ini air bagus, bukan air jelek, ini bagus ini. Ini dirancang oleh insinyur air. Ya namanya Al-Qid Water. Kalau Bapak Ibu sekalian belanja ke Al-Qimart, ke Al-Qid Water, belanja air minum, sebenarnya Bapak telah berinfak untuk kemajuan pondok pesantren Al-Quraniyah. Dan terakhir, bahwa prestasi Al-Quraniyah, bagaimana kiprah alumninya di masyarakat. Ada yang sudah punya pondok Pak Kiai, ada seperti Ustadz Irfan di Pandeglang, ada seperti Ustadz Fauzi Ridwan di Kota Tangerang, Ustadz Ruqayyah di Jurangmangu Barat, Ustadz Ari Rizwan di Pandeglang, Ustadz Agus Burhan di Sukabumi. Banyak mereka mendirikan pesantren, itu alumni-alumninya. Dan di samping itu di beberapa masjid-masjid besar, alhamdulillah alumni Al-Quraniyah tersebar di Bintaro 1 sampai Bintaro 9 sampai Bintaro 13. Itu kalau kebanyakan yang jadi imam adalah lulusan pondok pesantren Al-Quraniyah. Kalau ada yang ngomong begini, ya ilah juga baru juga imam. Di imam di Arab Saudi itu luar biasa dihormatin. Kalau jadi imam di Masjidil Haram, ini jadi imam memang gampang, susah. Bacaannya kudu bener, dites dulu dan sebagainya. Nah, di samping itu, di samping banyak yang jadi imam di beberapa masjid, termasuk juga ada petugas dari alumni Al-Quraniyah itu menjadi tugas di mana? Di masjid terbesar se-Indonesia, itu di Masjid Istiqlal atas nama Ustadz Ilham Mahmuddin. Ada juga yang berkecimpung di pemerintahan, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi staf-staf kantor pemerintahan. Selain itu juga ada yang jadi bisnismen. Ala kulli hal, semuanya bermanfaat buat masyarakat. Di dadanya ada Al-Quran, tapi bermanfaat buat masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Amin. Samping itu ada juga yang sudah
banyak mereka disebar di setiap acara pendapan PHBI, di Isra Mi'raj, acara Muharraman, acara Akikah, acara apa saja, Maulid Nabi, rata-rata banyak sekali yang baca sebagai pembaca Al-Quran adalah qori'nya, yaitu dari lulusan pondok pesantren Al-Quraniyah. Dan juga ada yang pernah membaca di Istana Negara, Ananda Ustadz Ilham Mahmudin dan Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada kabar gembira. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Karena ibu-ibu bagian anak. Ada kabar gembira, yaitu Al-Quraniyah menerima pendaftaran murid baru. Kemarin alhamdulillah Pak Kiai kita ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah yang ikut 2000 jamaah, 31 bus. Itu semua adalah tanpa mereka dipaksa, mereka ikut bergabung dengan Al-Quraniyah. 31 bus. Ke Cirebon ya? Maaf, ke Cirebon. Kemarin tadi saya ngomong ke Jakarta. Nah, kalau sambutan buru-buru begini nih. Jadi kita ke Cirebon. Alhamdulillah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah. Di sana kita ziarah semuanya 31 bus dan alhamdulillah mereka pulangnya itu ada yang dapat banyak, dapat door prize, ada yang kulkas, ada yang apa segala macam. Insya Allah tahun depan kita ada ziarah akbar. Insya Allah hadiahnya umroh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saya minta sama ibu-ibu ada kabar gembira, daftarkan anak-anak ibu ke pondok pesantren Al-Quraniyah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mewujudkan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Tabligh Akbar ini, dan kepada semua pihak, panitia, penyelenggara, ketua panitia dan seluruh jajarannya, termasuk juga para semua pihak yang telah membantu, baik kalangan ulama, para habaib, dari pemerintah kota Tangerang Selatan, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak Sekda dan seluruhnya, semua elemen masyarakat yang secara umum, juga para donatur dan semua jamaah umum pengajian yang dipimpin oleh pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Quraniyah serta wali santri yang telah membantu acara ini baik moral maupun material. Semoga semuanya menjadi sebab keberkahan untuk anak-anak santri kita di Pondok Pesantren Al-Quraniyah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya minta pada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad yang alhamdulillah selalu meluangkan waktunya untuk hadir di Al-Quraniyah ini, kalau tidak salah
sekarang ini udah yang ke-6 kalinya ya, sudah berkali-kali. Semoga kita doakan beliau selalu sehat walafiat, amin, panjang umur, amin, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau niatkan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita ini kalau ditanya ini Al-Qur'aniyah apa namanya, modelnya apa? Ini adalah Al-Qur'aniyah modelnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, Nahdlatul Ulama, ada kunutnya juga. Jadi semua santri kalau membayang subuh pakai kunut, Pak Kiai. Ini jadi sebagai ciri khas. Kalau malam Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak dan mulut jadi aktif. Baru Woods Naturals dengan 3 aksi. Bantu redakan batuk, Woods andalanku. Mandiri tabungan rencana, ribuan rencana jadikan nyata. Living by Mandiri. Yang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya babi hutan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, berhasil dunia akhirat bahagia. Yang belum ada jodoh ketemu dengan jodoh yang baik-baik. Banyak yang belum nikah. Kelihatannya yang bilang amin tadi anaknya udah 3. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami Pak Ustadz, amin. Ada gua yang sangat cantik. Saya masuk ke dalam gua, di dalamnya ada kristal, ada air menetes dari atas. Saya tampung airnya, saya usap ke muka saya, sejuk rasanya. Begitu saya keluar langsung kawan saya bilang, wow, glowing. Ada gua yang sangat cantik, di atasnya ada kebun sawit, di tengah hutan yang rimbun, di dalamnya ada pupuk yang luar biasa. Kenapa pupuknya hebat? Tai kelelawar, gua Batman. Tapi gua ini tidak ada di dalamnya tai kelelawar, di atasnya tidak ada pohon sawit hutan belantara, di dalamnya tidak ada kristal berwarna, di dalamnya tidak ada air menetes, tapi seluruh umat Islam ingin naik ke atas gua ini. Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Gua ini orang sudah tua-tua umur 70 naik ke atas gua ini. Guanya bernama Gua Hira. Kenapa orang berlomba-lomba naik ke atas Gua Hira? Hanya 5 ayat yang turun di sana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Begitulah hebatnya. Gua menjadi mulia karena Al-Quran. Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Malam, begitu banyak malam, tapi ada satu malam yang sangat mulia. Kenapa malam itu menjadi mulia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini biasa aja. Ini malam biasa aja. Tapi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu mulia? Inna anzalnahu fi lailatil malam. Jadi mulia karena Al-Quran. Gua jadi mulia karena Al-Quran. Kertas jadi mulia karena Al-Quran. Bulan depan kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Januari Pak Ustadz. Januari nama patung. Patung yang mukanya 2. Satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa Januari dibuat bulan 1? Karena wajahnya 2. Melihat 2024, melihat 2025. Masa lalu dan masa depan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan yang mulia disebutkan dalam Al-Quran satu-satunya bulan.
Syahrul Ramadan. Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Ramadan mulia karena Al-Quran. Malaikat begitu banyak. Ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Malik, ada Ridwan. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena dialah yang membawa Al-Quran. Maka ibu bapak kalau mau anaknya mulia, maka hatinya, mulutnya, bibirnya, lisannya, otaknya, akalnya, pikirannya mesti diisi Al-Quran. Di mana tempat mengisi Al-Quran itu? Al-Quraniyah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Terus Ustadz Somad, apa untungnya kalau anak-anak kami belajar di Al-Quraniyah? Kalau anak bapak ibu belajar di Al-Quraniyah, dia hafal Quran, nanti di akhirat dia diperintahkan Allah, hai alumni Al-Quraniyah, siapa yang mau kamu beri syafaat masuk surga? Ibu dia kasih karena ibu yang melahirkan. Bapak dia kasih karena bapak yang ngirim belanja. Istrinya dia kasih karena buah hati belayan jiwa. Anaknya dia kasih. Dan terakhir yang dia kasih adalah Abdul Somad. Itu yang saya mau Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak kalau saya masuk surga karena sapaan anak Bapak Ibu? Dari bunyinya kayak nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Belajar di Al-Quraniyah ini Masya Allah tabarakallah tenang, ada joglonya, berangin-angin. Suasananya ini sekarang ini saya nggak merasa sedang berada di mana kita ini sekarang. Saya ini terasa sedang tablik akbar di kebun korma Madinah ini sekarang. Kebun korma. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu sampai ke Baitullah karena kemuliaan Al-Quran. Juara musabaqah tilawatil Quran, juara syahril Quran, juara khattil Quran, juara tahfiz Quran, juara murattal Quran, juara mujawwadil Quran, maka barokah Al-Quran insyaallah. Sebagaimana doa kita, Allahumma arhamna, ya Allah turunkan rahmatmu kepada kami berkah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di mobil, turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di rumah, turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di kamar, turun rahmat Allah. Bayangkan punya anak hafal Quran, di ruang tamu baca Quran, di kamar baca Quran, di tempat makan baca Quran, sambil jogging baca Quran, murojaah hafalan Quran. Bayangkan punya anak yang nggak bisa baca Quran, buta huruf Al-Quran, nunduk terus, scroll, medsos terus. Ibunya ngamuk, ngapa kamu main? Di fotonya ada ibu lagi ngamuk-ngamuk. Langsung caption di bawah, ibu jangan marah. Ulang tahun ke-8, Julo bagi-bagi HP Samsung, sepeda listrik, dan saldo jutaan. Cicilan ringan, banyak traktiran. Awas ketinggalan.
dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, pelihara dia dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini ya Allah. Amin ya rabbal. Ngapain kita mesti percaya kepada Quran? Kata orang-orang yang ingkar, yang kafir, satu-satunya kitab suci yang bahasanya terjaga, terpelihara, tidak berubah. Apa nama kitabnya? Al-Quran. Cari di seluruh dunia mana kitab suci yang bahasanya masih asli original sebagaimana turun kepada Nabi pertama sampai sekarang 1445 tahun sudah. Apakah Al-Quran berubah bahasanya? Kenapa bahasa Al-Quran tidak berubah? Karena orang Islam sholat pakai bahasa Arab. Saya belum pernah, telinga saya peka kalau pernah mendengar ada orang sholat pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget. Nggak ada. Sholat pakai bahasa Arab. Mau orang Papua, mau orang Padang, mau orang Banjar, mau orang Bugis, semuanya serentak Allahu Akbar. Kamu kuliah di mana? Sastra Inggris. Terus ada orang yang sastra Inggris pakai bahasa Inggris. Inna solati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Enggak ada. Makanya di Al-Qur'aniyah ini anaknya bukan cuman ngapal Quran, tapi juga baca kitab kuning. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang hebat baca kitab kuning nggak hafal Quran, ada orang hafal Quran tapi nggak bisa baca kitab kuning. Tapi di Al-Qur'aniyah hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Akidahnya Ahlus Sunnah wal. Jangan khawatir dengan Khawarij, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabariyah, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir Wahabiyah, jangan khawatir sekuler, jangan khawatir liberal, jangan khawatir agnostik, ateis, berbagai macam aliran modern. Karena masih ada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama pesantren Al-Qur'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya apa Pak Ustadz? 1, 2, 3 siji loro telu. Yang pertama, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar kalam. 2, fikihnya bermazhab Syafi'i. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Saudi Arabia kok bismillahnya enggak kedengaran Pak Ustadz? Mazhab Hambali dan Hanafi. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maroko
mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kemarin mantu saya pas baru nikah saya suruh jadi imam, terus langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Pak Ustadz? Itu namanya imam grogi. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya enggak benar, enggak sah salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemana-mana hurufnya itu. Bismillah, ra-nya tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar tahsin gosok gigi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit. Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya matahari. Iyyaka na'budu, kami menyembah matahari. Ai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Ini ada saya dengar imam mustaqin. Ini mustaqin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal laji. Emang jarum disimpan di dalam laci. Siratal ladzi, ada za, ada za, ada wa, ada ja. Za, za, wa, ja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ada bad, ada dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ucapkan amin, kabulkan ya Allah. Ini sekarang banyak makmum yang enggak mau mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namanya, pas selesai sholat tanya, ente tadi enggak mengucapkan amin? Sudah saya wakilkan ke kanan dan kiri. Katakan amin, arti amin, kabulkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa ini? Idza jaa nas. Kita musafir perjalanan jauh luar kota. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampir sholat. Mampir sholat, maju imam. Ijazah nasrullahi wal fath. Selesai sholat kita nanya sama makmum, kenapa imam ijazah ini yang maju? Mohon maaf Pak Ustadz, kalau nggak ada imam ijazah ini, masjid ini nggak ada sholat subuhnya. Kira-kira yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Kenyataan guys. Makanya kita perbanyak penghafal-penghafal Quran. Supaya apa? Supaya jangan lagi ada buta huruf Al-Quran. Jangan ada lagi imam yang salah bacaannya. Insya Allah di kota tempat kita. Kita ini Tangsel nih Kiai. Di Tangsel ini insya Allah semuanya. Kenapa? Karena Bapak Wali Kota, mumpung Bapak Wali Kota periode kedua kan? Dengan jabatannya, dengan tanda tangannya. Ada yang memperjuangkan Al-Quran ini dengan hafalannya, Kiai. Ada yang memperjuangkan Al-Quran dengan suaranya, Qori. Ada yang memperjuangkan Al-Quran, gak perlu pakai hafalan, gak perlu pakai suara, cukup dengan tanda tangan. Alumni Al-Quraniyah dikirim ke Mesir 30 orang. Bisa atau gak bisa? Bisa, mumpung ada jabatan dan kekuasaan, mumpung tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustadz semangat malam ini? Karena orangnya ada. Untuk apa kita ngomong berapi-api orangnya nggak ada?
Saya pernah ceramah, tepuk tangannya malah terlambat. Ternyata jamaahnya delay. Saudara yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Semuanya akan mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati, Pak Wali Kota jangan disebut, ada orangnya. Nggak enak, kita jaga perasaan. Ustadz, astagfirullahaladzim. Apa yang kita tinggalkan kalau kita mati? Tinggalkanlah warisan yang tidak putus sampai hari kiamat. Ini santri-santri Al-Quraniyah yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, belajar qiraat, belajar tafsir, belajar tahfiz, pulang punya pondok, punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai hari kiamat nggak putus, mengalir ke kubur kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang paling tinggi di atas ini? Ustaz Abdul Somad itu enak sekali, dia datang terlambat, duduknya di atas, pakai karpet. Saudaraku, ini permintaan panitia. Kalau kalian ingin betul berada di atas ini, saya kan enggak selamanya di atas. Nanti selesai acara ini, naik kalian ke atas, tegaklah. Enggak ada apa-apanya di sini ini, biasa aja. Malah khawatir jatuh ke bawah. Makanya saya enggak terlalu banyak gerak, dari tadi kan gini-gini aja. Apa yang Ustaz rasakan selama di atas ini? Yang saya rasakan di atas ini tidak seindah yang kalian lihat dari bawah. Kalian sangka ini batu, ini kardus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya kalau nanti tiba-tiba menggelinding ke bawah, jangan takut, jangan cemas. Langsung tangkap. Oh. Anak-anak kita, kalau dulu godaannya enggak banyak, tapi anak kita sekarang apa godaannya? Narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, spiritus. Niat mau mabuk, uang nggak ada, buat kopi campur spiritus, niat mati diminum, mati. Dunia sengsara, akhirat neraka jahanam. Apalagi lem kambing. Itulah mabuk yang paling nggak enak. Dihirup pagi ini, besok baru mabuk. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketempak. Apa kata yang mabuk pakai lem kambing? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Error udah semua, koslet otaknya semua. Tapi kalau hatinya, kepalanya, mulutnya, telinganya diisi dengan Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu enaknya kalau solawatan, baca doa, zikir ramai-ramai. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal yang dibaca Ustaz tadi? Enggak. Terus itu namanya lip sync. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Qur'an, bahasanya tidak berubah. Nabi baca Al-Fatihah sama, Abu Bakar baca Fatihah sama, Sayyidina Umar baca Fatihah sama, Sayyidina Utsman baca Fatihah sama, Sayyidina Ali baca Fatihah sama, Sayyidina Ubay bin Ka'ab baca Fatihah sama, sampailah kepada Imam Asim, Hafs an Asim, sampailah kepada guru-guru kita
sampai ke kiai kita, sampai ke kita, bunyi Al-Fatihahnya sama. Orang Jepang bunyi Al-Fatihah sama. Saya sholat di Australia dengar baca Al-Fatihah sama. Saya sholat di Sorong Papua bunyi Al-Fatihah sama. Mungkin lagunya agak berbeda, nagamnya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, tapi bunyinya sama. Itulah mukjizat Al-Quran yang tidak ada dalam kitab yang lain. Kita ngapal lagu aja kadang belepotan. Ini orang bisa hafal Quran 114 surat lengkap dengan titik komanya. Nggak ada koma di dalam Pak Ustadz. Oh iya, lengkap dengan wakaf wal ibtida'nya. Mudah-mudahan anak kita termasuk para penghafal Quran yang mutsqin, yang faham Quran. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmu agamanya. Kira-kira kalau anak bapak ibu tamat mondok dari Al-Quraniyah bisa jadi polisi enggak? Bisa. Jadi tentara? Bisa. Ada jalur khusus penerimaan tentara, jalur santri penghafal Quran. Jadi dokter spesialis? Bisa. Masuk kita ke rumah sakit umum, tiba-tiba dokter spesialisnya hafal Quran, masuk ke ruang ICU, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua yang ada di ruangan itu tenang. Dua kemungkinan, kalau nggak makin sehat mati. Matinya husnul khotimah. Coba kalau dokternya nggak hafal Quran, nggak tamat pondok, sibuk dengan dunia, langsung masuk ke ruangan, rambutnya 3 warna seperti mak lampir, kukunya panjang, kuteknya hitam. Mana sumpah? Mana? Tapi kalau yang masuk itu dokter yang hafal Quran, baru melihat wajahnya, apa kata pasien? Nggak usah suntik bu, saya sudah sehat. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang ICU? Masya Allah, kalau ada anakku di rumah, ini akan kupinangkan jadi menantuku. So sweet. Apa kata bapak yang ada di ruang itu sakit? Nggak usahlah kita teruskan ya. Kita jaga perasaan ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai di hotel. Sampai di hotel, pintu ditutup, kunci. Nggak ada satupun orang yang bisa mengganggu Ustadz Somad. Ustadz istirahat, tenang, oke. Baru mau baring, langsung ada yang ngetuk pintu. Siapa ini kurang ngajar ngetuk pintu? Buka intip, Brimob. Ngapain Brimob? Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz dari pondok dulu. Masya Allah, kok lulus kau jadi polisi? Anak santri bisa jadi polisi, bangga nggak tamat pesantren bisa jadi polisi? Bapak nanti kalau kebetulan dirazia, yang lalu lintas adalah alumni Al-Quraniyah, pas lewat bapak nggak pakai helm, ketemu tangkap, bapak Yasin, lewat gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan tetap ditegakkan. Bukan berarti tamat pondok kita baca Quran lalu kita bebas begitu saja. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, pakai aturan, pakai helm Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran, integritas, kepatuhan, kebaikan. Tadi waktu saya lewat sama Kiai, semua anak-anak Bapak yang ada di dalam itu tunduk dan patuh hormatnya dengan Kiai. Tangan saya dipegang sama Kiai. Supaya apa? Supaya cepat nggak ada yang salaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di luar sana orang tidak pernah mau tahu dengan ulama, mengejek-ejek ulama, mengolok-olok habaib. Tapi di pesantren dia diajarkan berakhlakul karimah. Inilah yang membuat kita sebagai orang tua ini lembut hati kita melihatnya. Datang seorang dokter nanya ke saya, Ustaz Somad, tolong bacakan ayat wudu. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Gimana tadi ayatnya Pak Ustadz? Wa aydiyakum ilal marafiq.
tangan sampai siku. Kok ayatnya tangannya sampai siku Pak Ustadz? Pokoknya jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Sebetulnya saya nggak tahu jawabannya. Jadi saya bilang gitu biar saya nampak berwibawa kan. Ustadz Somad, kami ini dokter. Kami kalau mau ngoperasi pasien, nyuci tangannya bukan dari siku ke ujung. Tapi kami nyuci tangannya seperti ayat yang Ustadz bacakan tadi. Nyuci tangannya dari ujung sampai ke siku. Saya balik nanya, kok gitu Pak Dokter? Untung dia nggak balas, jangan banyak nanya. Nanti masuk neraka. Karena kalau kami nyuci tangannya dari siku sampai ke ujung, airnya keluar di ujung, maka bakteri virus menggelantung di ujung jari. Kalau ujung jari kami penuh dengan virus bakteri, lalu kami sentuh kulit yang luka, maka kulit lukanya terinfeksi bakteri dan virus. Itu makanya kami nyuci tangannya sampai ke siku. Oh, bulat. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa cara cuci tangan yang benar adalah ke siku? Karena kalau ke siku, ujung tangannya steril bersih, bakterinya turun ke siku bersih. Bagi orang yang beriman gak sulit menjawab itu. Kenapa? Dibaca setiap malam, paling tidak malam Jumat. Tanzilal Azizir. Ini bukan datang dari kepala Sayyidina Muhammad SAW, tapi ini Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Abdul Somad? Betul. Kami mau ngajak Ustadz seminar di Fakultas Kedokteran. Masalah apa itu ya, Dek, mahasiswa? Masalah otak Pak Ustadz. Mohon maaf, salah sambung. Saya membahas otak nggak bisa, kalau otak-otak siap. Ustadz nanti bacakan ayatnya saja. Otaknya rusak. Nanti Ustadz cerita ayatnya saja. Kami nanti panggil spesialis otak yang menjelaskan tentang otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, apalagi adik-adik kita dari Al-Qur'aniyah. Nasiyatin kazibatin. Itu enaknya tausiah di Al-Qur'aniyah ini, nyambung. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan mulut, yang buat dosa kan kaki. Kenapa dalam ayat Al-Quran itu dikatakan nasiyatin, kazibatin, khotiatin? Dijelaskan sama dokter spesialis otak. Karena otak manusia yang berpikir itu bagian depan. Maka otak depan inilah yang memerintahkan korupsi, zina, mohon maaf, riba, makan haram, zalim. Begitu mendengar ayat itu kita pun berkata subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Silakan adik-adik alumni Al-Qur'aniyah masuk Fakultas Kedokteran. Kalian akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu sains dan teknologi modern, sehingga bertambah iman orang kepada Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu drone. Lambaikan tangan ke drone semua. Daripada saya ceramah mereka melambai, bagus saya kasih kesempatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di atas langit dengan kemuliaan Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka yakin bahwa Al-Quran itu datang kebenaran dari Allah. Akhirnya umat manusia akan bersyahadat masuk Islam karena menyaksikan kebenaran-kebenaran, bukti-bukti sains, teknologi, kedokteran melalui Al-Quran. Maka mereka akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita minum air Alki Water. Di mana-mana kalau saya tausiah itu mereknya mesti dibuang. Kalau saya tausiah merek air buang. Kenapa? Kita nggak mau mengiklankan punya Yahudi. Tapi malam ini sengaja diangkat. Apapun acaranya, minumnya tetap Alki Water. Bangkitkan ekonomi umat. Kalau airnya laku, itu kembali ke pondok, kemaslahatan dakwah, kebaikan dunia akhirat. Badannya sehat, ekonominya sehat, pondoknya sehat, santrinya sehat, kiainya sehat, ustadznya sehat, semangat ngapal Quran. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dapatkan di toko terdekat. Jangan sampai acara punya kita, tapi airnya punya orang. Akhirnya sama seperti nasib susu. Susu sapi yang punya kambing. Betul? Betul kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, ya, kita minum air tawar, ya, padahal kita dikelilingi laut. Ini Pulau Jawa dikelilingi laut, Pulau Sumatera dikelilingi laut. Kenapa air laut tidak masuk ke sungai? Kenapa air laut tidak masuk ke tanah? Jawabannya surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun. Ya salam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bainahuma barzakhun. Antara air laut dan air sungai, barzakhun, ada pemisah. La yabghiyan, air laut tidak merusak air sungai, air darat. Kenapa? Karena Allah mau kita hidup. Kalau hari ini air laut masuk ke tanah dan semua air di dunia asin, kita cuman bisa hidup 3 hari. Besok hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu semua kantor sepi, jalanan di Jakarta nggak ada yang macet. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah nanti sampai masanya air laut itu akan masuk ke darat? Ya. Kapan masuknya? Wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan diledakkan, meledak di tengah laut, airnya bergulung naik ke Cilincing, naik sampai ke Tangsel, bergulung ke atas. Apa namanya? Tsunami. Tsunami bahasa Jepang artinya air yang bergelombang naik ke atas. Itu yang perempuan. Yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak, jangan terus. Aduh. Bayangkan ketika terjadi ledakan, 200.000 orang saudara kita meninggal di ujung Sumatera, Aceh, Banda Aceh, rata. Air tinggi seperti pohon kelapa, pohon kurma habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah masih sayang sama kita. Makanya kita sebelum tidur baca doa, karena nggak tahu bisa saja malam semuanya habis dan besok kita mati. Sebelum tidur kita baca Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tidur langsung. Malam ini tidur, pas bangun buka mata nampak jam dinding, alhamdulillah. Besok malam tidur buka mata, handphone masih bunyi, alhamdulillah. Sampai masanya tidur buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Yang hafal Quran akan menjawab Allah, man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man imamuka,
Al-Quran. Ma qiblatuka Ka'bah, man ikhwanuka al-mu'minun al-muslimun. Kenapa mereka bisa menjawab? Karena mereka istiqamah, mulazamah, muwazabah, sahibul Quran. Malam ngapal yang baru, pagi murajaah. Satu hari anak bapak ibu ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Berapa kali satu hari Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Orang yang paling beruntung adalah ibu-ibu yang anaknya penghafal Quran. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Tangsel ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apa orang Tangsel ini? Kita nanya dia ketawa. 9 bulan 10 hari kalian kandung anak kalian, Bu. Melahirkannya ke dunia, meregang nyawa, sobek kulit kalian. Sakitnya nggak usah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan, alah kayak pernah aja. Berapa kali kalian nggak ganti baju hari raya demi anak? Berapa kali kalian bersimbah darah, air mata, tetes puluh keringat untuk membesarkan anak? Apa balasan mereka? Setelah mereka besar, mereka hanya menitipkan anaknya ke kalian. Tapi kalau anak kalian penghafal Quran, kalian didapatkan balasan 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Kalau dia mengandung anak lagi cucu ibu 9 bulan, berarti dia khatam 18 kali anak di dalam itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang nanam kurma, disiram, mati. Tapi kurma subur. Kenapa kurma ini begitu subur? Bukan cuma pohon kurmanya, rumputnya pun ikut tumbuh. Di Makkah, kenapa kurma di Al-Qur'annya ini subur? Jawabannya, ada seorang Jepang seminar online bersama Ustadz Abdul Somad waktu Covid. Lalu orang Jepang ini ngomong bahwa ada kiai, dia penelitian di Jawa, di depan rumah kiai ada 2 pohon, 1 pohon mangga, yang satu ya mangga juga. Tapi yang satu ini mangganya berbuah dan manis, yang satu lagi mangganya berbuah dikit dan asam. Akhirnya orang Jepang ini, dia orang rasional, berpikir, nanya, Pak Kiai, ini kenapa mangganya sama, tanahnya sama, kenapa yang ini manis, yang itu dikit dan asam? Apa kata Kiai menjawab? Saya setiap mau ke masjid lewat yang pohon ini dan membacakan ayat Quran. Ternyata ayat Quran memberikan pengaruh kepada pohon. Tapi kenapa pohon kurma kita nggak berbuah? Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau itu di sekelilingnya banyak pohon kurma, tapi nggak ada buahnya, subur tapi nggak berbuah. Akhirnya didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Profesor Kola pun meneliti pohon kurma yang ada di samping Masjid An-Nur. Setelah diperiksa dia tersenyum. Kami pun nanya, ada apa Profesor Kola? Kata beliau, ini masalahnya simple. Apa masalahnya? Ini kurma jantan semua. Terus solusinya gimana? Potong aja. Tinggalkan 1, ganti betina. Alhamdulillah setelah dipotong semua, ganti betina, tinggalkan 1, banyak berbuah. Dan pemotongan panen pertama diminta Ustadz Abdul Somad. Berikut ini acara panen kurma pertama, pemotongan oleh Abdul Somad. Saya nggak pernah ikut nanam, saya motong aja. Ikut motong. Setelah itu pun dilelang buahnya. Wow, amazing. Pohon pun berpengaruh terhadap bacaan. Kenapa pohon ini berpengaruh terhadap bacaan Al-Quran? Karena di dalam pohon ada air. Air diserap oleh akar. Akar masuk ke batang sampai ke atas. Dan ternyata air berpengaruh terhadap bacaan. Saya nggak percaya sama Ustadz Somad, masa iya air itu ada pengaruh sama bacaan? Oke, buka handphone kita tulis sama-sama. Tulis ya, tulisannya THE
miracle of water. Kalau bahasa kampung saya, the miracle of water, keajaiban air. Yang menulisnya orang Jepang namanya Masaru Emoto. Setelah dibacakan air, Al-Quran dibacakan air, lalu kemudian keluar molekul-molekul cahaya segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miracle of water. Yang meneliti bukan orang Islam, yang meneliti orang Jepang, bahwa bacaan doa, bacaan zikir. Jadi apa yang dikatakan Kiai tadi, bahwa pagi dibacakan Hizbul Bahar yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, dibacakan zikir, dibacakan ayat, dibukakan tutup botol, diminum, sembuh. Kenapa? Karena airnya sudah dipenuhi molekul-molekul cahaya masuk ke dalam badan kita, dan di badan kita juga isinya air. Masa iya badan kita ini air, mata kita ini air, perut kita ini air, badan kita ini air. Air dibacakan Al-Quran berpengaruh, maka anak-anak yang dibacakan Al-Quran, MP3 Al-Quran, apalagi kalau ibunya hafal Al-Quran. Makanya ibu-ibu kalau sedang mengandung anak, di dalamnya air ketuban, dibacakan Al-Quran. Mohon maaf Kiai, ini lagi hamil, kira-kira bagusnya apa ya? Baca surat Yusuf. Kenapa Kiai nyuruh baca surat Yusuf? Tujuannya supaya anaknya beriman seperti iman Nabi Yusuf. Ternyata ibu yang ngandung salah duga. Dia sangka anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain sama Kiai. Kok hitam Kiai? Kata Kiai, suaminya mana? Ini, ya podo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an ini dibaca, dipahami, direnungkan, diamalkan, insya Allah anak-anak kita bahagia sampai hari kiamat insya Allah. Anak-anak ibu yang perempuan nanti menikah dengan laki-laki yang ahli Al-Qur'an. Anak bapak yang laki-laki menikah juga punya istri yang ahli Al-Quran. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Quran, anaknya pun generasi Quran. Nih, bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya zombie. Mudah-mudahan generasi kita semuanya generasi yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua akan menghadap Allah. Lalu siapa yang akan menolong kita? Siapa yang menolong kita di alam barzah? Siapa yang menolong kita sakratul maut? Siapa yang menolong kita di alam kubur? Siapa yang menolong kita ketika bangkit di padang mahsyar? Siapa yang menolong kita ketika meniti titian siratal mustaqim? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Saya boleh nanya ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut enggak? Saya tahu ucapan ini menyakitkan kalian Pak. Tapi saya mau kalian jangan terlarut dalam mimpi. Bahwa kalau kita mati yang menolong kita hanya Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti, Quran akan datang kepada kamu saat sakratul maut. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabbku Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu dihinggapi dua rasa. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa sedih. Takut menghadapi sakratul maut, takut menghadapi azab kubur, sedih meninggalkan istri akan diambil brownies, brondong manis. Aku tahu di balik senyummu ada penderitaan yang dalam.
Tapi ketika kita akan mati, maka malaikat mengatakan la takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, kalian semua akan masuk surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 10, sekarang sudah jam 11. Walaupun saya enggak ngelihat jam, sudah terasa semut sudah mulai menjalar di kaki saya. Saya di mana-mana tausiah itu memang 1 jam. Selama 1 jam ini ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di Al-Quraniyah daripada saya mencari Bapak Ibu di padang mahsyar. Belum tentu ketemu. Apalagi nanti ketika Bapak Ibu nyari saya, apalagi nyari saya susah sekali. Pas nyari saya nanya ke malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya saya cuma ingin dapat amin dari kalian, saudaraku. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita, sehingga kehidupan kita ke depan selalu diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, mari kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh orang tua kita, Ketua MUI Kota Tangerang Selatan. Kepada yang mulia Bapak Kiai Haji Saidi, kami silakan. الفاتحة على سيدنا المقصود إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين اللهم آمين. اللهم أكل الفاتحة. سر الفاتحة بقرة الفاتحة. يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم استر محمد. اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعواهم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang kami muliakan, usai sudah acara kita pada malam hari ini, kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tim hadroh untuk mengisi waktu sambil beramah tamah dengan penampilannya. Cek dulu, satu, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek dulu, satu, cek. Pada para jamaah silakan untuk turun ke bawah
mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh pimpinan pondok pesantren. Dipersilakan untuk turun ke bawah menikmati hidangan yang telah dipersiapkan. Sekali lagi kepada para jamaah dipersilakan untuk turun ke bawah untuk mencicipi hidangan yang telah dipersiapkan oleh pimpinan pondok pesantren beserta seluruh panitia. Terima kasih. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Ya